Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina wa maulana Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa ala jami'i man tabi'a wa wala ba'du. Di antara para sahabat yang mesti dan perlu kita teladani adalah sahabat yang bernama Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhumah. Yang tak lain adalah cucu dan bahkan oleh Nabi disebut putra Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Al-Hasan bin Ali dilahirkan pada pertengahan Ramadan, di bulan Ramadan pertengahan sekitar tanggal 15, 16 atau 14 pada tahun 3 Hijriah, artinya setelah Nabi SAW 3 tahun hijrah ke Madinah. Berarti dengan Nabi SAW bersama hanya sekitar 8 tahun. Karena Nabi wafat tahun 11 Hijriah. Pada pertengahan Ramadan tahun 3 Hijriah dilahirkanlah Sayyidina Hasan ibn Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhumah. Sebagaimana seorang manusia, artinya seorang manusia biasa, Nabi SAW itu mencintai cucunya melebihi daripada yang lain. Artinya dalam banyak hal Nabi SAW menunjukkan bahwa Nabi sangat mencintai Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, itu cucunya. Sehingga oleh Nabi selalu dibawa ke masjid saat Nabi mau melakukan salat. Bahkan selalu naik ke pundak Nabi saat Nabi sujud. Sayyidina Hasan naik ke pundak Nabi SAW. Dan begitu setiap hari, setiap saat selalu bersama Nabi SAW. Hasan bin Ali. Nabi pernah bersabda, ni'mal markabu ma rakibta wa ni'mar rakibu anta. Di kendaraan yang kau tumpangi itu kendaraan yang terbaik, yaitu karena Rasulullah SAW. Dan yang mengendarai dan yang menaiki juga orang yang terbaik. Banyak sabda Nabi terkait dengan Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhumah. Antara lain Nabi bersabda bahwa Sayyidina Hasan adalah Sayyida Syababi Ahlil Jannah. Jadi pimpinan pemuda syurga nanti adalah Hasan wal Husain radhiyallahu ta'ala anhumah. Kemudian Nabi pernah bersabda itu dengan menepuk pundak Sayyidina Hasan yang masih kecil, dan Nabi bersabda, inna ibni hadha sayyid ta'allallahu wa yusliha bihi bayna fi'ataini minal muslimin azimatain. Di anakku ini sayyid, adalah pemimpin. Jadi Nabi karena cintanya menyebut ibni, jadi anakku ini, itu Hasan adalah sayyid. Dan Allah akan menjadikan dia nanti menjadi pendamai atau juru damai di antara dua kelompok muslimin yang besar, dua kelompok besar kaum muslimin. Artinya pada akhirnya nanti pada kehidupan Sayyidina Hasan setelah dewasa, itu akan umat Islam akan terbagi menjadi dua kelompok besar, dan ada perselisihan di antara mereka. Dan sebagai juru damai yang mendamaikan ada tindakan Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu.
Itu di antara sekelumit sedikit tentang kelahiran dan keberadaan Sayyidina Hasan bin Ali waktu masih kecil. Dan setelah Sayyidina Hasan bin Ali dewasa, beliau termasuk salah seorang khalifah yang Khulafaur Rasyidun, pelengkap. Itu Khulafaur Rasyidun kan Pak Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian yang kelima adalah Hasan bin Ali sebagai pelengkap atau melengkapi tahun yang disabdakan oleh Nabi SAW bahwa Khulafaur Rasyidun itu adalah 40 tahun. Setelah Sayyidina Ali bin Abi Thalib terbunuh atau dibunuh pada Rabu subuh tanggal 17 Ramadan tahun 40 Hijriah. Itu dibunuh oleh seseorang yang bernama Abdurrahman ibn Muljam Al-Khariji, orang Khawarij. Maka keesokan harinya atau pada hari itu pula, yaitu Rabu tanggal 17 Ramadan tahun 40 Hijriah, kaum muslimin membaiat Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu sebagai khalifah di Kufah, di Irak. Artinya Sayyidina Hasan bin Ali sejak hari itu resmi menjadi seorang khalifah, yaitu yang kelima, disebut dengan Khamisul Khulafa Ar-Rasyidin. Khulafa Ar-Rasyidin yang kelima, khalifah yang kelima. Kemudian beliau setelah diangkat atau dibaiat menjadi khalifah, beliau melaksanakan tugas sebagai seorang khalifah. Artinya meminta pembaiatan dari seluruh umat Islam di negeri atau daerah-daerah yang sudah beragama Islam pada saat itu. Termasuk di Syria yang pada saat itu wali Syam adalah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Setelah dikirim surat oleh Sayyidina Hasan, ternyata banyak daerah-daerah yang tidak mau membaiat dengan Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu sebagai khalifah, termasuk yaitu Syam, Muawiyah, Damaskus yang di bawah kewalian Muawiyah tidak baiat dengan kekhilafan Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhum jami'an. Jadi Sayyidina Hasan melaksanakan tugas sebagai khalifah Ramadan akhir di Syawal, Ramadan akhir, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus Muharram, Safar, Rabiul Awal. Pada tanggal 25 Rabiul Awal tahun 41 sudah. Jadi sudah ganti tahun. Tahun 41 Hijriah, beliau Hasan bin Ali tanazul atau mengundurkan diri dari kekhilafan, dari sebagai seorang khalifah setelah mengadakan diplomasi dengan kubu Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Setelah ada kesepakatan dengan poin-poin yang disepakati, maka Sayyidina Hasan bin Ali mengundurkan diri dari ke kursi kekhilafan dan diserahkan, jadi khalifah diserahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhum jami'an. Dimulai saat itu pula Muawiyah menjadi seorang khalifah pertama dari Daulah Bani Umayyah. Jadi nubuwah, khilafatul rasyidah, terus mulkan adudan kata Nabi. Jadi nubuah itu dipimpin seorang Nabi, Nabi Muhammad SAW sampai selama 23 tahun. Kemudian khilafah rasyidah selama 40 tahun dipimpin 5 khalifah itu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Hasan bin Ali. Kemudian Daulah Al-Umayyah, pertama khalifahnya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan.
itu tentang realita atau kenyataan yang disabdakan Nabi jauh sebelumnya. Nabi SAW bersabda bahwa inna ibni hada sayyid, anakku ini adalah sayyid, itu Sayyidina Hasan, la'allallahu ayyusliha bihi baina fi'ataini minal muslimina azimatain. Jadi Allah akan menjadikan anakku ini sebagai juru damai antara dua kelompok besar umat Islam. Itu ternyata terjadi pada tanggal 25 Rabiul Awal tahun 41 Hijriah ketika Sayyidina Hasan mundur atau turun dari kursi khalifah, dari kekhilafaannya. Dan setelah itu hidup sebagai masyarakat biasa Sayyidina Hasan, dan tentu saja mendapat banyak atau caci maki dari umat Islam, dari masyarakat, dari ada yang mencaci maki biasa, ada yang senang, ada yang tidak senang, ada yang menghujat, banyak biasa. Dia asalnya disebut dengan Amirul Mukminin, dirubah, banyak ada orang yang merubah, disawwajta wujuhal mu'minin. Jadi kalau sekarang Anda mencoreng wajah-wajah umat Islam karena mereka yang cinta tidak mau Sayyidina Hasan turun dari kursi khilafah. Tapi itu harus terjadi sesuai dengan sabda Nabi SAW. Dan imbasnya atau hasil dari hal tersebut, maka umat Islam menjadi satu, artinya bersatu dengan kekuatan yang sangat besar, yang semakin besar. Umat Islam menjadi satu kepemimpinan, satu khalifah, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Hasan bin Ali adalah yang disebut dengan dalam sejarah adalah kasirul azwaj atau kasratul azwaj, banyak istri. Diriwayatkan bahwa istri Sayyidina Hasan sampai sekitar 90. Tapi yang banyak putra, yang ada putranya sekitar 9 istri. Sehingga keturunan dari Sayyidina Hasan sangat banyak. Di masing-masing puluhan putra. Jadi banyak putra dari Sayyidina Hasan. Makanya yang ada dzurriyyah Nabi SAW yang ada di sekitar kita pada saat ini, yaitu yang banyak adalah Al-Hasan. Jadi keturunan Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu. Itu yang menyebabkan kenapa banyak dzurriyyah Nabi yang Al-Hasan sekarang. Artinya dinisbatkan kepada Sayyidina Hasan bin Ali. Itu dari ibunda beliau, yaitu Fatimah Az-Zahra binti Rasul alaihi salatu wassalam. Hal yang bisa kita jadikan panutan dalam hal ini dari sisi kepemimpinan, dari sisi perjuangan beliau adalah artinya sesekali kita perlu mengalah untuk menang. Artinya dalam banyak hal kita mesti tidak harus berjalan maju terus. Kadang-kadang kita mesti agak mundur, kadang-kadang kita mesti menoleh ke belakang, kadang-kadang kita mesti menoleh ke kanan kiri dalam semua sisi kehidupan kita, dengan mencontoh kepada kehidupan Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu, yaitu ketika beliau meninggalkan kursi khilafah. Insyaallah seperti itu, walaupun sebelum. Alhamdulillahi rabbil alamin.